Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rifki Indra Prasetya, SPD. Di sini saya mengampu mata pelajaran fisika untuk kelas 10 seluruhnya ya. Di mana untuk kelas 10 IPA itu fisika wajib dan 10 IPS itu fisika peminatan. Oke, untuk kelas 10 saya ucapkan selamat datang di lingkungan SMA Negeri 1 Cineru. Kami mengapresiasi kalian di sini. Semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi ya. Soalnya kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita selama satu semester ke depan. Oke, kalian bisa tahu sendiri situasi dan kondisi sekarang, di mana kita Indonesia seluruhnya lah, dunia terutama ya, sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Oke. Jadi kalian semoga bisa beradaptasi dengan sistem daring ini. Belajar jarak jauh bukan berarti kalian nyantai gitu ya. Tetap kalian harus mengeksplor, mendalami materi-materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Oke, balik lagi ke fisika ya. Oke, untuk kelas 10 saya menggunakan buku paket yang ada di perpus ya, penerbitnya itu dari Erlangga. Jadi kalian bisa menggunakan acuan dalam pembelajaran saya itu menggunakan buku ini ya. Kalian mungkin ada yang sudah mendapatkan di perpus ketika hari Senin. Oke, jadi silakan kalian baca-baca, silakan kalian pelajari ya. Lanjut ya. Untuk KKM ya, untuk KKM untuk KKM sendiri dari kurikulum untuk kelas 10 fisika itu 70 ya. Jadi semoga kalian bisa melampaui lah. Oke, jadi kalaupun ada yang kurang mungkin nanti kalian akan diadakan remedial dan pengayaan. Jadi harapkan kalian bisa bersungguh-sungguh, bukan di materi fisika saja, melainkan di mata pelajaran lain ya. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar ya, kompetensi dasar selama satu semester ini dan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, baik, kita akan melanjutkan tentang perjalanan pembelajaran fisika selama satu semester ke depan, dimana ini ada silabus fisika ya. Di sini tergambar atau tercantum kompetensi inti ya, kemudian ada kompetensi dasar serta materi pokok apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Oke, saya akan menyebutkan materi pokok ya. Ada beberapa materi pokok. Yang pertama itu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kemudian ada pengukuran ya. Selanjutnya ada vektor, gerak lurus, gerak parabol, dan gerak melingkar. Nah, untuk hukum Newton itu ada di semester kedua. Baik, saya akan menyebutkan kompetensi dasar setiap materi pokoknya. Itu untuk materi pokok hakikat fisika dan prosedur ilmiah, bisa kita lihat. Yang pertama itu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian yang kedua, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor ya. Selanjutnya untuk materi pokok pengukuran, kompetensi dasarnya itu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah.
Terus yang kedua yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, untuk materi pokok vektor, kompetensi dasarnya itu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang ya. Misalnya perpindahan. Terus selanjutnya itu merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, serta presentasi hasil dan makna fisisnya. Oke, selanjutnya untuk materi pokok gerak lurus, yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap ya, dengan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Kemudian untuk kompetensi dasar selanjutnya pada materi pokok gerak lurus itu menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan bergerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Untuk gerak parabol itu menganalisis gerak parabol dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabol dan makna fisisnya ya. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk gerak melingkar, kompetensi dasarnya itu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan tetap ya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melakukan percobaan berikut presentasi hasil tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Oke, itulah kompetensi dasar di semester ganjil ini, tahun ajaran 2020-2021. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk penilaian di sini ada 3 kriteria penilaian ya. Yang pertama itu mengenai sikap, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan. Yang pertama sikap ya. Sikap itu dilihat dari keseharian kalian, terutama untuk pandemi ini. Saya lihat dari absensi ya, absensi kehadiran ketika kalian memasuki pelajaran saya. Kemudian untuk pengetahuan dilihat dari ujian harian dan ujian semester. Kemudian keterampilan, nanti saya akan kasih proyek ke kalian berupa eksperimen. Nanti saya akan kasih tugas ke kalian. Nanti kumpulkan per kelompok dan ada tugas juga mandiri untuk kalian ya. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke ya, saya sudah jelaskan tadi kompetensi dasar dan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh, belajar dengan baik, mencari berbagai sumber ilmu yang menyangkut mata pelajaran kita selama 1 semester ke depan. Oke, selamat bergabung sekali lagi. Semangat untuk kita semua. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah ya. Oke, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.